Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya dan suami saya mau bersaksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, khususnya anak kami yang kedua yang bernama Gwen. Jadi pada waktu saya melahirkan anak saya yang kedua, awalnya itu tidak ada kecurigaan atau kekurangan, semuanya normal. Waktu lahiran pun juga dokter menyatakan semuanya baik-baik saja, sehat. Bahkan besoknya saya dengan anak saya boleh pulang langsung karena semuanya baik-baik saja. Lalu pada waktu anak saya umur 2 bulan, saya dan suami saya mengantarkan untuk imunisasi ke dokter. Di situ dokter kan mengecek semua kondisinya. Saat dicek bagian dada, dokter bilang kalau ini kok detak jantungnya kok nggak normal. Terus saya bilang, nggak normal gimana dok? Dokter bilang seperti ada suara bising di dalam jantungnya. Karena saya nggak paham, terus saya tanya, dok biasanya kalau ada suara bising itu arahnya itu kemana? Dokter tuh bilang biasanya kalau ada suara bising ini arahnya ada lubang pada jantungnya atau biasa orang sebut jantung bocor. Waktu pertama kali udah denger itu nggak bisa berkata apa-apa sampai ya shock gitu. Dokter langsung bilang tapi ini belum pasti, jadi buat memastikannya lagi coba bapak sama ibu periksain ke dokter spesialis jantung. Tanpa pikir panjang besoknya langsung kita ke dokter spesialis jantung buat ngecek apa benar yang dokter itu katakan. Ternyata waktu diperiksa jantungnya memang benar anak kami ada lubang pada jantungnya. Di situ ya syok, ternyata kok yang kami takutkan ternyata kok benar gitu. Terus dokter bilang, Bu, jangan kaget ya, nanti biasanya kalau anak kayak gini itu pertumbuhannya itu bakal terhambat. Jadi kayak dia itu naik berat badannya itu bakal susah. Biasanya sering sakit-sakitan juga. Jadi dokter jantungnya nyuruh kita lagi merujuk lagi ke dokter spesialis jantung anak karena penanganannya lebih khusus lagi. Akhirnya kita dirujuk ke dokter spesialis jantung anak. Dan singkat cerita waktu kita ke dokter spesialis jantung anak dicek lagi memang ternyata sama juga hasilnya, ada lubang pada jantungnya. Terus dokter bilang bahwa ini akan kami lakukan evaluasi selama 1 tahun dulu, harapannya bisa menutup, tapi biasanya itu susah gitu. Bisa menutup kalau anak itu jangan sakit-sakitan, berat badannya bisa naik, itu biasanya bisa menutup secara alami. Tapi padahal untuk anak dengan penyakit jantung seperti ini, kendalanya itu memang tidak bisa tumbuh. Jadi mau dikasih makan atau minum sebanyak apapun, berat badannya itu segitu-segitu aja. Singkat cerita, bulan demi bulan kita kontrol terus. Gwen itu dari umur 5 bulan sampai 1 tahun itu berat badannya itu stuck di 5 kilo. Jadi mungkin ibu-ibu kalau yang punya anak umur segituan pasti tahulah ya kalau normalnya anak-anak umur segituan tuh berat badannya berapa, sedangkan di Gwen itu cuman 5 kilo naik 100 gram aja itu enggak. Kadang tuh saya sampai waktu kalau mandiin itu sok sedih lihat badannya apa kok kurus banget gitu, tulang-tulang tok kok enggak bisa naik berat badannya. Sampai akhirnya di umur 1 tahun itu dokter sudah bilang ini kok enggak ada kenaikan sama sekali. Terus ini mending udah langsung dilakukan tindakan karena sudah enggak naik sama sekali itu sudah kecil kemungkinan buat nutup secara spontan. Akhirnya dokter bilang untuk pertama kali kita harus melakukan operasi kecil yang dinamakan kateter, yaitu selang dimasukin dari paha untuk melihat bagian dada secara langsung atau seperti kayak dimasukin kamera gitu ke bagian dadanya. Setelah itu dokter bilang kalau misalnya ini bisa nanti akan kami tutup langsung melalui kateter itu. Jadi lubangnya ditutup lewat kateter. Tapi saat pelaksanaan kateter itu ternyata
Gwen nggak bisa ditutup lewat kateter. Jadi karena sudah ini anak tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan berat badannya, itu jadinya kayak sudah gampangannya itu kayak komplikasi, paru-parunya itu mengalami hipertensi, sehingga dokter bilang ini nggak bisa ini kalau kateter. Dokter bilang ini harus operasi melalui belah dada. Sebenarnya dokter mengembalikan lagi kepada orang tua, ini mau terserah karena ini hak sebagai orang tua mau dioperasi atau tidak. Cuman saran dokter kalau nggak dioperasi ya anaknya itu kayak nggak bisa naik berat badannya gitu. Oh ya, dan juga kita kan juga setiap bulan konsultasi ke dokter gizi karena untuk perbaikan gizinya. Bahkan Gwen itu sudah masuk diagnosanya gizi buruk. Jadi gizi buruknya itu karena faktor jantungnya juga. Padahal kami sebagai orang tua juga sudah memberikan susunya itu juga khusus, tapi memang tidak ada kenaikan berat badan sama sekali. Di situ waktu dokter bilang sana kalau mau ngomongan dulu, mau operasi gimana gitu. Akhirnya kita keluar sebentar, saya sama Coach Jeffrey keluar ngobrol-ngobrol, terus kita juga berdoa di situ, minta petunjuk, bener nggak sih maksudnya kita mau ngoperasiin anak loh, karena kan dokter di situ kan juga pastinya jelasin resiko-resiko apa yang bakal terjadi. Setelah kami berdoa, saya sama suami masuk kembali dan saya bilang, ya dok, kami mau siap untuk anak kami dioperasi. Di situ kan kebetulan saya di Jogja, tapi dokter bilang ini tidak bisa kalau operasi di Jogja. Jadi dari Jogja merujuk ke Jakarta. Waktu ke Jakarta itu di sana Gwen dilakukan pengecekan keseluruhan dan diagnosisnya juga sama. Kita kan di Jakarta itu di pusat jantung harapan kita. Sedangkan di sana itu banyak sekali anak-anak yang seperti Gwen ini. Jadi untuk dilakukan operasi itu ternyata nggak kayak kita datang itu terus nanti jadi seperti mengantri gitu. Dan antriannya itu bisa sampai ada yang setahun, ada yang 2 tahun baru dapat panggilan untuk operasi. Kami sudah mendaftarkan, Gwen sudah dicek semuanya, lalu besoknya kami pulang ke Temanggung. Sebelumnya dokter juga bilang, ini nanti kalau sudah ada jadwal operasi akan kami panggil. Nah, sewaktu itu kan saya sering baca-baca, searching-searching gitu di Google, dan juga kan ada grup komunitas khusus seperti anak Gwen ini. Di situ banyak yang bilang kalau misalnya anak-anak kayak gini itu kalau nggak cepat dioperasi itu seperti umurnya itu nggak panjang, terus kita tuh seperti menggenggam bom waktu yang bisa aja, karena kan resikonya gagal jantung kalau buat anak seperti Gwen ini. Jadi tuh rasa ketakutan itu banyak. Jadi memang dari saya itu sama suami itu kepengen biar cepet-cepet anak dioperasi, tapi kan karena antriannya ini seluruh Indonesia dan banyak, jadi bisa kayak nunggu sampai bertahun-tahun. Jadi itu kadang saya sampai kalau kita dapat antrian masih tahun depan gimana ini, kalau dengar-dengar cerita kok pada bilang lama gitu. Sebulan kemudian kita langsung dapat WA dari Rumah Sakit Harapan kita kalau Gwen dapat panggilan buat operasi. Itu saya bersyukur banget, puji Tuhan, kok bisa secepat ini. Selama ini saya sama suami itu berdoa, memang operasi ini tuh hal yang menakutkan, tapi banyak yang sudah melakukan itu dengan operasi itu ya memang kesembuhannya itu lewat operasi gitu. Puji Tuhan banget, dengan walaupun lewat BPJS kok 1 bulan sudah dipanggil operasi. Sedangkan yang cerita-cerita yang lain itu sampai bertahun-tahun baru dipanggil. Sampainya di Jakarta untuk panggilan operasi itu, puji Tuhan itu diperlancar banget, dari antrian, dari apa itu kok dipercepat ya gue ya. Saat yang lainnya itu kok pada bilang, pokoknya itu banyak sih yang menakut-nakutin kalau misalnya kalau datang ke sana itu nanti harus datang subuh, harus datang pagi-pagi untuk mengantri. Jadi tuh kita tuh banyak ketakutan, tapi pokoknya waktu itu saya karena juga saya banyak yang
menyemangati juga, banyak yang bantu doa. Di situ pokoknya saya berserah sama Tuhan semuanya. Waktu sampai Jakarta, dokter sempat bilang buat pulang lagi aja, padahal sudah panggilan operasi kok malah suruh pulang, katanya karena lagi COVID Omikron itu. Terus sempat mikir, waduh kan kita dari jauh kok malah suruh pulang, karena tempat ICU-nya itu penuh, percuma nungguin pasti lama gitu, mending pulang aja. Terus sempat kita udah mau mikir pulang, tapi puji Tuhan besoknya dokter yang lain bilang jangan pulang gitu, di sini aja, pokoknya nanti Gwen mau dioperasi. Puji Tuhan operasinya juga berjalan dengan lancar. Gwen di ICU walaupun 8 hari tapi semuanya berjalan dengan lancar. Dan setelah itu langsung terlihat sekali Gwen langsung bisa mau makan, langsung kelihatan gendut yang tadinya itu nggak bisa tumbuh ya. Setelah operasi itu langsung ada perubahan drastis sekali dalam Gwen. Di situ saya bersyukur banget mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan seperjalanan Gwen selama ini. Terus aku tuh langsung inget-inget, ya waktu Gwen masih sakit ini, Gwen itu tergolongnya tidak pernah sakit sama sekali. Padahal anak-anak dokter tuh bilang kalau anak dengan penyakit jantung bawaan ini pasti rentan sekali sakit. Jadi kalau ke rumah sakit itu udah kayak rumah kedua gitu, karena bakal sering sakit batuk pilek itu pasti menyerang. Tapi puji Tuhan banget, Gwen itu nggak pernah sekalipun batuk pilek ya Bu, selama belum dioperasi itu. Sampai ya ampun Tuhan kok baik banget gitu loh, diberi kekuatan seperti ini gitu. Terus juga setelah operasi berjalan dengan lancar itu, setelah itu juga Gwen langsung kelihatan sehat, tubuhnya mulai agak coklat karena kan tadinya putih pucet sekali. Terus anaknya ceria, jadi langsung banyak perubahan gitu. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya, baik dari Bapak Ibu Gembala, tim Besum, anak kami sekarang setelah operasi sudah kembali normal seperti anak yang lain. Semua karena kemurahan Tuhan diberikan kepada keluarga kami. Semoga kesaksian kami bisa menjadi berkat buat saudara-saudara seiman yang mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.